Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh sayyidul anam wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah sadaqallahu azim. Tuan takmir yang kami hormati, kami muliakan orang kami serta jajaran pengurus Masjid Zul Firdaus, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahimakumullah, izinkan kami beberapa menit ke depan untuk sekedar menyegarkan ingatan-ingatan kita berkaitan dengan salah satu, yaitu terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur rasanya sudah belasan tahun ini tidak ada lagi yang mengklaim ya sebagai nabi palsu semenjak tidak salah saya terakhir meninggalnya Leah Eden, ya, Leah Eden yang anaknya dia sebagai nabi, anaknya sebagai malaikat. Hebat begitu ya. Nah, alhamdulillah tidak ada lagi setelah itu. Namun dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang as-sunnah. Kita ketahui bahwa pada tahun 70-an, ya marhamukumullah, tahun 70-an itu dulu marak istilah ingkarus sunnah. Apa ingkarus sunnah itu? Sekelompok ya yang bisa dikatakan bisa muslim, nanti bisa tidak muslim, yang mengingkari ya sunnah sebagai sumber hukum. Mereka inginnya hanya mengambil Al-Quran saja, ya, Al-Quran saja sebagai sumber hukum. Selain dari itu ya dia tidak mau. Baik sunnah diambil tidak diambil keseluruhannya, pokoknya selain dari Al-Quran tidak mau. Nanti ada juga yang mau mengambil yang sunnah tetapi yang mutawatirnya saja, yang ahad-ahad gitu ya, yang ahad-ahad dia tidak mau ambil ya. Nah, dulu kalau tidak salah saya nama pemimpinnya ini, mohon maaf tidak bermaksud menyebut etnis tertentu ya, tapi kalau tidak salah saya namanya pimpinannya dulu adalah Isa Bugis ya, di masa saya kuliah dulu seperti itu. Nah, jemaah rahimakumullah, kita pahami bahwa ya sumber dari hukum Islam itu yang disepakati, yang insya Allah tidak ada ikhtilaf di dalamnya, ada 4. Sehingga kalau kita lihat kajian-kajiannya akan berbunyi begini: sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan apa-apa yang tertunjuki oleh keduanya. Yang tertunjuki oleh keduanya itu yang pertama adalah ijma'us sahabat, dan kemudian yang keduanya adalah qiyas yang syar'iyyah. Nah, berkaitan dengan ijma' kita pahami nanti kan ada ijma' ulama, ada ijma' ahlu Mekah, ada ijma' ahlu Madinah, ada ijma' kaum muslimin. Namun yang tidak ada perbedaan di dalamnya adalah ijma' sahabat.
Apa bukti ijma' sahabat itu yang tidak terbantahkan adalah kita menggunakan mushaf Al-Quran. Itu adalah hasil ijma' sahabat. Jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu izinkan kami mengingatkan berkaitan dengan pentingnya as-sunnah ini, ya, yang kita tadi bersyukur tidak ada lagi kelompok yang ingkarus sunnah. Walaupun nanti minta maaf berkaitan dengan sunnah ini, khususnya yang sifatnya adalah kita sebut nanti karena ada proses periwayatan, ya, ada kita kenal dengan hadis ahad. Ini yang agak rawan-rawan sedikit dalam tanda kutip. Rawan yang kami maksudkan apa? Nanti sebagian kecil dari kita ini ada yang mudah mengklaim saudaranya ini salah lah, atau dalam istilah mungkin bid'ah lah dan sejenisnya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hadis-hadis ahad itu terjadi karena baginda Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis-hadis tadi tidak selalu di depan para sahabat. Ketika beliau bepergian ke satu tempat, ke Mina, ke Taif, ke Mina dan tempat-tempat yang lain, tidak semua sahabat itu ikut. Jadi ada sahabat yang mendengarkan, ada yang tidak, sehingga ada yang tahu, ada yang tidak, sehingga tidak, akibatnya ada yang merasa, loh, selama saya ikut baginda Rasul, gitu ya, saya nggak pernah dengar hadis ini. Lah iya, karena dia tidak selalu sepanjang hidupnya bersama Rasulullah SAW. Nah, jadi kita berhati-hati. Ya, ini yang pertama yang ingin kami garis bawahi. Yang kedua juga berkaitan dengan ini, kita juga hati-hati tentang bahwa tidak selalu yang tidak dikerjakan oleh Rasul itu sesuatu menjadi salah, ya. Saya ambil contoh begini. Mungkin agak panas-panas juga ketika kita mendengarnya, jamaah rahimakumullah. Kita ini saya karena besarnya dari Tanjung Pinang, dari kecil itu sudah terbiasa bahwa kita dulu mendengar radio, ya, dengar radio itu yang sering 1 jam 6.30. Mengapa? Karena berita keluarga. Kalau ada yang wafat gitu ya, di pulau-pulau sampai. Kemudian apa? Kalau di bulan suci Ramadan itu kita senantiasa diingatkan kaum muslimin dan muslimat warga kota Tanjung Pinang, ya, bahwa sebentar lagi akan masuk waktu imsak. Nah, ini ada juga nanti kaum muslimin yang bilang ini nggak ada di masa Rasul, ini bid'ah. Padahal ini hanya upaya mengingatkan kaum muslimin supaya berjaga-jaga. Hai kaum muslimin, sebentar lagi kalian itu sudah stop untuk memulai ibadah saum Ramadan. Sama saja dengan kalau kita menghidupkan apa? Alarm. Ya. Oh, kita mau sholat tasbih subuh tadi, tengah malam tadi. Supaya kita bisa bangun, ya kita bunyikan alarm. Jam berapa? Jam 02.30 kah kita mau ke masjid? Jam 3 kah kita tinggal hidupkan? Di masa Nabi tidak ada alarm itu. Nggak ada jam di masa itu. Nah, ini kita mesti berhati-hati. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita kaji tentang menyegarkan ingatan kita tentang as-sunnah. Jamaah rahimakumullah, as-sunnah secara bahasa, secara lughah berarti adat, kebiasaan yang sering dilakukan. Sehingga kalau dengan makna bahasa ini, ya, maka kita dapat pahami sunnah itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, karena ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang tidak baik. Namun yang terpenting bagi kita adalah kita pahami as-sunnah dalam pengertian istilah dalam makna syarak. Apa itu sunnah dalam makna syarak? Ada dua, ya. Yang pertama ada sunnah itu bermakna segala ucapan, perbuatan dan takrir, ya, atau diamnya baginda Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat yang diketahuinya. Ini pengertian yang pertama.
Pengertian yang kedua dari as-sunnah adalah ya, perbuatan-perbuatan yang bersifat nafilah, yaitu yang tidak wajib, tidak sampai kepada fardu. Sebagai contoh, kita melaksanakan sholat sunnah qabla subuh, itu sunnah dalam arti nafilah. Nah, demikian jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian mengapa as-sunnah itu as-sunnah itu menjadi sumber yang kedua dari sumber hukum Islam selain Al-Qur'anul Karim? Alasannya adalah bahwa Al-Quran sendirilah yang memberitahukan tentang hal itu. Jadi as-sunnah menjadi sumber hukum yang kedua dalam agama kita. Kenapa? Karena perintah Allah. Kenapa? Karena Allah sampaikan kepada kita lewat Al-Quranul Karim. Antara lain ayat yang kami bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidaklah mengikuti hawa nafsunya, melainkan mengikuti wahyu. Jadi apa yang keluar dari ucapan baginda Rasul, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul atau yang ditakrirkan oleh baginda Rasul, itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ini landasan buat kita bahwa sunnah itu yang kemudian kita pahami sebagai sumber hukum yang kedua. Mungkin yang kadang agak membingungkan kita, apa sih beda antara sunnah dengan hadis? Karena kita jarang dengar ada sunnah yang dhaif, ada sunnah yang maudhu, tapi kita dengar hadis dhaif, hadis yang maudhu, hadis yang lemah dan hadis palsu. Nah, secara mudahnya kita pahami bahwa perbuatan, ucapan dan takrir Rasul itu diriwayatkan. Nah, periwayatan ini oleh para perawi, oleh orang-orang yang meriwayatkan itulah kemudian kita sebut sebagai hadis. Oleh karena itulah nanti karena perawinya, karena orang yang meriwayatkannya itu ada yang terpercaya, ada yang daya ingatnya lemah, yang mungkin ada yang fasik, kita akan katakan bahwa ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kalau tidak ada yang meriwayatkan, kita sebut sebagai, kalau tidak ada yang meriwayatkan, kita sebut sebagai hadis palsu, hadis yang maudhu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan fungsi as-sunnah, fungsi as-sunnah. Nah, kita ketahui ada sekurang-kurangnya ada 5 fungsi as-sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, kami ingin ingatkan, segarkan ingatan kita. Fungsi yang pertama adalah Al-Quran, bahwa as-sunnah itu berfungsi sebagai tafsili, sebagai perinci dari ayat-ayat suci Al-Quran yang bersifat global, yang bersifat umum. Sebagai contoh, misalnya dalam Al-Quran kita diperintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita ketahui kalau kita buka, kita pelajari Al-Quranul Karim itu, kita tidak temukan rincian-rincian tentang waktu-waktu sholat, rukun-rukunnya yang mana,
sunnah-sunnahnya yang mana. Nah, di mana dapat kita temukan? Kita temukan di dalam hadis. Baginda Rasulullah yang kemudian menjelaskan. Misalnya di hadis beliau, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Rasulullah yang mengajarkan kepada kita rukun salat yang 13 beserta dengan sunnah-sunnahnya. Ya, ini. Jadi dengan demikian kalau tadi ada orang yang tadi kelompok yang tidak mau menerima sunnah gitu ya, hanya mengambil Al-Quran, ini tidak masuk di akal. Sebab apa? Kalau dia diperintahkan sholat, nah bagaimana tata cara sholatnya secara detail? Tidak ada dalam Al-Quran. Maka hadislah, sunnahlah yang merincinya. Ya, yang merinci bagaimana tata cara melaksanakan sholat, waktunya, rukunnya, sunnahnya, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, yang kedua fungsi daripada as-sunnah terhadap Al-Quran adalah mentahsis, menghususkan. Apa maksudnya? Ayat-ayat suci Al-Quran itu selain tadi bersifat global, bersifat umum, ada juga atau banyak juga ayat-ayat suci Al-Quran itu yang bersifat mujmal. Ya, bersifat mujmal. Apa itu mujmal? Masih dalam makna-makna yang umum. Ya, maka harus ada pengkhususan. Sebagai contoh dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, maka jilidlah keduanya dengan 100 kali jilid, 100 kali cambukan. Jadi kalau kita ambil ayat suci Al-Quran ini tanpa keterangan hadis, tanpa keterangan sunnah, maka setiap yang berzina itu laki-laki maupun perempuan hukumnya adalah dijilid. Namun keterangan hadis kemudian menyampaikan kepada kita apa itu? Nah, Rasul ya memerintahkan, menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina tadi ada yang sudah berumah tangga, sudah punya istri, sudah punya suami. Dalam bahasa sekarang selingkuh. Ya, nah, berselingkuh. Dan ada yang masih bujangan, masih perawan, masih perjaka. Nah, kata Rasul, untuk yang sudah beristri, sudah bersuami, kalau terbukti memang nantinya dengan 4 saksi ya yang dapat dipercaya dia berzina, maka hukumnya untuk yang sudah punya istri dan punya suami, hukumnya bukan hanya dijilid tetapi dihukum rajam. Mereka ini dikelompokkan oleh Rasul dengan istilah zina muhson, pezina muhson, artinya yang sudah berumah tangga. Jamaah rahimakumullah, ya, ini dapat kita pahami bahwa fungsi yang kedua dari as-sunnah adalah menghususkan, mentahsis dalil-dalil ayat suci Al-Quran yang bersifat mujmal di dalam Al-Quranul. Jamaah rahimakumullah, fungsi yang ketiga, ya, yang ketiga adalah fungsi taqyid. Apa itu taqyid? Yaitu membatasi sesuatu yang tadinya belum ada batasan-batasannya. Misalnya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki
dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Jadi kalau kita lihat dari sini, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri itu disuruh potong tangan. Di ayat ini tidak ada takyid, tidak ada batasan berapa yang harus dipotong tangannya. Jadi mohon maaf, jadi kalau anak kita misalnya, ya mohon maaf lah ya, saya dulu termasuk yang degil di SMP dulu, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu tidak ya. Dulu di SMP itu senangnya makan 2 bayar berapa Pak? Nah itu berarti saya punya kawan ya Pak ya. Bahkan sampai di SMA dulu, saya SMA 2 Tanjung Pinang, mudah-mudahan masih hidup orang tua kami ya, Pak Zen, orang Serasan tidak salah ya, di SMA 2. Aduh saya kalau ingat itu malu ya. Itulah di tempat Pak Zen itu dulu yang paling enak bagi saya itu adalah jemput-jemput. Air rasanya macam hebat betul lah ya. Makan 2 bayar 1. Kalau ayat tadi yang kita gunakan, habislah tangan saya kena potong. Tapi alhamdulillah saya dah minta maaf ke Pak Zen ya. Jadi waktu itu saya jumpa, Bapak Ibu sekalian, saya jumpa dengan Pak Zen di pelabuhan Kijang. Ada kapal laut apa Sini lah waktu itu ya. Kan rutenya ke Pulau 7 ya, Seven Island. Walaupun sekarang ini Seven Island dah enggak ngetop. Dulu kalau ditanya orang mana? Seven Island. Sekarang kalau ditanya dari mana? Dari Anambas. Dari mana? Dari Natuna. Dulu tak ada Pak ya. Nah itu jadi sudah waktu itu ketemu Pak Zen, minta maaf nih, saya kenalkan nama saya Muzahar. Pak Zen minta maaf, saya dulu suka makan jemput-jemput Bapak, makan 2 bayar 1. Bapak mohon ikhlaskan Pak ya. Ya. Kalau gitu apa kira-kira bentuk keikhlasan Bapak? Engkau belikan Bapak 2 rokok, 2 bungkus saja. Ya. Jadi di pelabuhan Kijang akhirnya saya carilah rokok. Saya lupa rokok apa, gudang garam filter atau apa tuh. Pak ini Pak. Deal ya, sudah. Cuma ingat-ingat lagi, masih ada yang saya belum minta maaf itu Bapak Ibu sekalian. Di SMP 5 ada Baba Cina. Aduh ya Allah. Banyak betul. Hilang. Jadi jangan-jangan bukan hanya tangan saya nih, kaki pun kena potong. Kalau Baba Cina di SMP 5 dulu, ya itulah makan kue bayar 2, ambil 2 bayar 1. Yang saya udah besar baru mikir, macam manalah dia menutup kerugiannya, karena kue itu kan titipan Pak ya. Kue itu bukan dia bikin seorang, titipan. Akhirnya mikir, oh jangan-jangan dia itu jualan andalannya air limon apa? Sirup ABC itu Pak yang kuning tuh kan. Dulu kan nikmat betul rasanya. Mungkin perkiraan saya, jangan-jangan inilah yang menutup biaya kue. Ya, kita kembali kepada kajian kita. Ya, mudah-mudahan ternyata saya punya kawan di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, yang makan 2 bayar 1. Mudah-mudahan tak ada belakang Bu ya. Ya memang dulu lucu-lucu ya Ibu Bapak sekalian. Zaman SMP juga ada istilah di masa kami itu, ada istilah nanduk. Tahu nggak Pak ya? Istilah nanduk. Nanduk ini maksudnya apa? Terbalik dunia nih. Kita laki-laki minta duit dengan kawan perempuan. Dulu kawan saya di Yudowinangun sana, kampung di Skip. Nasah namanya Dewi. Dia tiap sekolah tuh bawa 500 rupiah. Zaman itu sedangkan kita nih jangan kena 500, 50 aja belum tentu ada. Dia bawa kita nanduk lah. Nanduk itu artinya ya dapatlah duit dari dia ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Ibu Bapak sekarang. Jemaah rahimakumullah, kita kembali. Jadi kalau kembali kepada ayat tadi apa? Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Nah, maka di hadis dikatakan kata Rasul, potonglah tangan yang mencuri lebih dari 1/4 dinar. 1/4 dinar. Berapa?
seperempatnya lebih kurang 4,25 gram. Kalau diduitkan sekarang berapa? Berapa Pak kira-kira? Emas 24 karat sekarang berapa? Ya, 1 juta. Berarti kalau ada orang mencuri 4,25 juta, layak dipotong. Jadi jangan sampai nanti Bapak baca ayat ini di rumah, anak Bapak mencuri ngambil makanan di kedai, kena potong pula nanti, teruk kita kalau begini. Nah, ini pentingnya fungsi sunnah yang ketiga, takyid, membatasi, ya, membatasi yang berhak kena potong. Nah, ini penting Bapak sekalian, maaf ya. Di dalam agama kita ini sebenarnya hebat, tapi sekarang karena nggak pakai hadis ini dan tidak dipahami oleh kaum muslimin, maaf, di hadis akan kita temukan, dan itu sudah diterapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yaitu apa hadisnya? Tidak ada potong tangan di musim paceklik. Musim paceklik artinya musim sulit bahan makanan. Nah, kita sementara, maaf ya Pak, ada nenek-nenek yang pernah mencuri apa waktu itu ya? Mencuri apa Bu? Pisang? Apa Pak? Mencuri kakao. Ya, kakao coklat. Kira-kira untuk dijual apa untuk makan apa untuk kaya? Untuk makan. Maka hadis ini harusnya diterapkan. Kita terbalik, maaf ya Bapak ya. Yang korupsi lagi panas nih. Korupsi berapa sekarang Pak yang terbesar? 271 T. Pak, duitnya macam mana Pak ya? Saya kira masjid ini tak nunggu lama. 271 triliun. Duitnya saya belum pernah tengok tuh. Ya. Nah, belum lagi, maaf, dulu ada korupsi IKTP, triliun juga ya. IKTP itu juga triliun. Tapi ya itu, mohon maaf, nanti yang korupsi banyak-banyak gini, ya kadang fasilitasnya juga begitulah adanya. Sementara yang tadi hanya untuk makan, ada kena 3 bulan gitu. Saya ingat di koran Kompas zaman saya kuliah dulu, di pojok kanan bawah dikisahkan bahwa ada sebuah keluarga yang mencuri singkong, ya, ketela pohon di situ. Hanya untuk apa? Makan. Jadi yang punya singkong nih bingung, kok singkongnya nih rasanya hilang satu tumpuk, gitu ya. Akhirnya besok hilang lagi satu rumpun. Akhirnya dia amati malam-malam. Oh, rupanya tetangganya yang mencurinya, tapi hanya untuk makan. Hadisnya berintahkan tidak ada potong tangan, enggak ada hukum begini di musim paceklik. Kalaulah kita yang menjalankan hadis ini, indah enggak? Belum lagi hadis yang lain, tidak beriman kalian itu kalau melihat tetangganya lapar sementara kalian kenyang. Ya, nah, ya marhamukumullah, alangkah indahnya ya sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya nggak tahu nih, saya cuma pernah dengar dulu katanya di Singapura yang menerapkan ini. Singapura kan bukan negeri kaum sekarang ini seakan-akan bukan bagian dari negeri kaum muslimin ya. Pernah juga di Singapura itu kejadian yang menarik, entah kalau di tempat kita ya. Singapura pernah mengeluarkan begini, ya, perdana menterinya turun tangan ketika ada seorang ibu yang membagikan harta warisan, walaupun dia belum mati sebetulnya ya, dan dibagikan dulu hartanya itu sebelum dia wafat, berupa rumah dan lain-lain. Akibatnya dia tidak punya rumah, dia sendiri
terusir, maka turun tangan Perdana Menteri untuk dicabut. Nah, ini sekaligus ingatan buat kita ibu bapak sekalian, jangan sampai kita dengan niat supaya anak-anak kita ini nanti biar kita ketika dah game, dah mati, dah wafat, budak-budak ini bertengkar, bertelagah, bagikan ketika hidup, kita tak ada. Kalaulah anak-anak kita soleh, enggak masalah. Tapi kalau anak kita ini bergajul, na'udzubillah min zalik, bahaya. Ini untuk peringatan kita. Jemaah rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Fungsi yang keempat dari as-sunnah adalah menambahkan sebagian hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya adalah ya, bahwa dalam Al-Quran kita akan temukan ayat, dan janganlah kalian mengumpulkan dua orang wanita itu yang bersaudara dalam satu rumah, artinya menjadi istri. Jadi kalau misalnya sudah nikah dengan kakaknya, jangan lagi nak ngambil adiknya, atau dah nikah dengan adik, lihat kakaknya lawa glowing, nak nikah juga dengan kakaknya. Nah, hadis menambahkan, sunnah menambahkan apa? Termasuklah tidak boleh mengumpulkan dengan bibiknya, dengan makciknya, dengan maklongnya, dengan seterusnya. Baik dari pihak ayah maupun pihak mak. Maksudnya apa? Kita dah nikah dengan seorang wanita, kan begitu. Dia punya bibi kandung yang lawa. Ini juga tidak boleh dinikahi. Kok bisa? Maaf, kita ini kan adik-beradik banyak Pak ya. Kadang anak saudara kita, keponakan kita lebih tua dari, betul tuh. Sehingga di orang Melayu ini ada panggilan begini. Saya manggil, ada abang saudara saya udah wafat ya, Bang Buyung. Ya, Lutfi. Manggilnya apa? Bang Anak Yung. Dia abang tapi pangkatnya anak. Dari segi umur dia lebih tua dari saya, maka saya panggil abang. Tapi dari segi pangkat keluarga dia anak, jadi Bang Anak. Ada nggak di tempat ibu bapak ya? Ada? Jadi Rasul menambahkan, sunnah menambahkan, jangan kalian kumpulkan wanita itu bukan hanya sekedar adik-beradik, tapi juga dengan bibinya, maklongnya, makciknya, makngahnya, atau maksulah yang paling logis. Jemaah rahimakumullah, karena waktu kita sudah saya percepat. Nah, fungsi yang kelima adalah menambahkan hukum-hukum baru ya, antara lain di hadis nanti kita akan temukan, di sunnah Rasul katakan bahwa haram mengkonsumsi beberapa jenis hewan, antara lain satu, burung hudhud ya. Ingat burung hudhud ya Bapak Ibu ya, apa itu yang dikisah Nabi Sulaiman ya. Gitu. Yang kedua, ini saya belum pernah ketemu nih. Ini saya baca dalam kitab Fikih Sunnah karangan Ustadz Sulaiman Rashid. Burung suradi yang kedua. Pernah dengar Pak? Nama burungnya burung suradi. Saya enggak tahu saya nih wujud dan bentuknya seperti apa, tapi ada di dalam hadis. Yang ketiga yang dilarang adalah mengkonsumsi hewan-hewan yang ketika memakan mangsanya dengan cara mencabik-cabiknya. Misalnya Pak, burung elang, burung hantu. Nah, itu yang diharamkan. Jamaah rahimakumullah, kami kira inilah ya yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan fungsi, kedudukan, pengertian dari as-sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan ini kita makin mencintai sunnah Rasulullah SAW ya dalam berbagai aktivitas meskipun kadang berat ya. Nah, inilah kesempatan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya lihat kok nggak salah tadi ada yang bawa pakaian segala macam. Malam tadi ada itikaf ya Pak, ini ya Pak Ketua, itikaf di masjid kita kan? Ada ya, alhamdulillah. Jadi bagi yang belum pernah itikaf, kiranya perlulah
perlulah kita untuk ya paling enggak kalau enggak bisa setiap tahun sekali seumur hidup pernah iktikaf. Enggak rumit kok. Enggak bisa semalaman suntuk ya bisa 1-2 jam juga sudah bagus. Yang penting kita ada niat untuk mewujudkan sunnah-sunnah Rasul. Karena sekarang banyak juga orang yang menyepelekan sunnah. Ya ini. Jazakumullah, oleh karena itu wujud dari sunnah-sunnah ini banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, masih banyak, maaf ini, masih banyak di antara kita ini yang belum mengambil kesempatan sunnah itu. Ya, sunnah dan mati mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai sunnah. Contohnya, datang ke masjid masih banyak yang langsung duduk. Orang kemudian udah selesai sholat isya, sebelum sholat subuh, sayang tidak digunakan untuk sholat sunnah. Ya ini, terutama yang muda-muda nih. Anak saya sendiri saya tegur itu. Ya anak saya bungsu, Dek, ya hari Jumat kemarin misalnya, ya sholat di Mahkota Alam Raya. Dek, kalau hari Jumat atau adik kalau tiba di masjid jangan langsung duduk, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, begitu juga. Nanti begitu juga kita banyak yang bertebaran di hari Jumat itu. Harusnya kita sholat sunnah ba'da Jumat. Jazakumullah, dan banyak hal-hal yang bersifat sunnah sesungguhnya yang dapat kita kerjakan, ya yang mudah-mudahan tidak kita lalaikan. Saya kira itu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Apakah ada sesi tanya jawab? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak sekalian, karena ini rasanya hitungan harinya sudah dekat-dekat. Kita hari Senin sudah libur bersama. Bagi yang nak balik kampung, ya ke pulau-pulau dan lain-lain atau ke manapun, fi amanillah, ya semoga Allah menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian balik lagi ke Tanjung Pinang dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, terimalah amal amirah kami dalam bulan suci Ramadan, ampuni orang-orang tua kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.